Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin alladhi habana bil imani wal yaqin wa qala lin nabiyyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim وأعظم وأنعم وترحم وتحنن وزد وتمم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para alim, para ulama, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami An-Nasru yang insyaallah senantiasa mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga urusan kita digampangkan, rezeki kita dilapangkan, anak-anak cucu keturunan kita Allah bimbing agamanya, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana maklum adanya bahwa baginda Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, yaitu tahun gajah itu tahun 53 sebelum hijrah. Nabi kita dilahirkan 12 Rabiul Awal 53 sebelum hijrah. Dan menurut Masehi ada perbedaan. Ada yang mengatakan tanggal 20 April tahun 571 Masehi, ada yang mengatakan tanggal 22 April tahun 571 Masehi, bahkan ada yang mengatakan bulan lain. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tema ini disampaikan karena bulan Maulid diantaranya. Kita mengenal sosok baginda Nabi. Bahkan kata Nabi, pernah suatu keadaan Nabi bersabda di dalam masjid, la yu'minu ahadukum, tidak dipandang beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna, sehingga aku menjadi orang yang ahabba ilaihi, paling dia cintai, min walidihi, lebih mencintai baginda Nabi daripada kedua orang tuanya, wa waladihi, daripada keturunannya, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, maupun dari semua manusia. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ketika itu sahabat Umar mengatakan, wahai baginda, aku mencintaimu melebihi yang lainnya. Lalu Nabi bertanya, akuntu ahabbu ilaika min walidika, apakah aku ini wahai Umar lebih engkau cintai dari kedua orang tuamu? Naam ya Rasul, aksar min walidayya. Lalu Nabi kembali bertanya, wahai Umar, akuntu ahabbu ilaika min waladika, sebab turunnya hadis ini yang tadi kita sebutkan. Apakah lebih besar dari keturunanmu? Benar ya Rasul. Akuntu ahabbu ilaika min nafsika, apakah aku, kata baginda Nabi, lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri? Sebelumnya rentetannya panjang. Apakah dari hartamu? Lebih besar ya Rasul. Dari semua manusia lebih besar. Engkau orang yang paling aku cintai. Tapi terakhir pertanyaan baginda Nabi kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, akuntu ahabbu ilaika min nafsika, apakah aku lebih engkau cintai, paling engkau cintai, sangat engkau cintai, bahkan melebihi dirimu sendiri? Sayyidina Umar tertegun, hadirin sekalian, terdiam. Apakah aku lebih mencintai diriku apa baginda Nabi? Sayyidina Umar tidak menjawab. Limadza ya Umar, kenapa wahai Umar engkau tertegun? Istanna wahai baginda Nabi, intazir lahzatan, tunggu sebentar. Sayyidina Umar keluar masjid, merenungi dirinya.
Mana yang lebih aku cintai, diriku kah atau baginda Nabi? Di luar masjid Sayyidah Umar menangis. Masuk ke dalam masjid berkata, wahai baginda, tidak ada yang aku cintai termasuk diriku kecuali baginda. Al-an ya Umar, baru saat ini engkau mengatakan seperti itu wahai Umar, kata baginda Nabi. Kenapa seperti itu? Karena setelah aku renungi, hidupku ini tidak bermakna. Agamaku, iman Islamku tidak bermakna kecuali aku lebih mencintai baginda. Syafaatku ada di baginda. Dan kehidupanku tidak bermakna kalau aku tidak mengikuti baginda. Maka baginda adalah orang yang paling aku cintai, termasuk dari diriku sendiri. Kata Sayyidina Umar. Ini profil kecintaan para sahabat baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Panjang, belum lagi bagaimana kisahnya Abu Khaisamah yang mengejar baginda Nabi dalam peperangan Tabuk. Dia belum makan, belum minum dari luar kota Madinah. Dan pantas dia tidak mengikuti peperangan. Kenapa? Karena dia tidak mendengar pengumuman perang. Tapi karena cintanya kepada baginda Nabi, datang ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, kenapa kota Madinah ini begitu sepi? Pada kemana para sahabat perginya?" "Mereka sedang berada di Tabuk, wahai suamiku." "Betulkah seperti itu?" "Betul, wahai suamiku." Belum diminum tegukan air itu, ditinggal berangkat ke Tabuk. Debu berterbangan saking pacuan kudanya begitu cepat mendekati Tabuk. Para sahabat mengira itu musuh dari belakang. "Wahai baginda, ada musuh dari belakang mengejar kita, akan menghadang kita." Kata baginda Nabi, "Tenang, kun Aba Khaisamah." Itu jadilah dia Abu Khaisamah, kata baginda Nabi. Datang Abu Khaisamah memeluk dan merangkul Nabi karena kecintaannya. Belum bagaimana kisah Sauban, para sahabat Nabi. Sauban tidak enak makan, tidak enak tidur, bayangkan, karena rindu setiap hari berjumpa baginda Nabi. Sehingga suatu hari dia menangis, "Wahai Sauban, ma ghayyara launuk?" Apa yang membuat wajahmu berubah? Wajismuka hazil, dan badanmu kurus. "Wahai baginda, sudah beberapa pekan ini aku tidak enak makan, tidak enak tidur." "Kenapa wahai Sauban?" "Aku terpikir baginda adalah seorang nabi dan rasul. Nanti ketika hari kiamat tentu masuk surga, derajat surganya berbeda. Aku tak tahan berpisah dengan baginda. Tentu aku surganya beda. Itu pun kalau aku masuk surga, wahai baginda." Lalu keluar dari sabda baginda Nabi, "Anta ma'a man ahbabta." Wahai Sauban, engkau bersama orang yang engkau cintai nanti di surga. Hari ini hadirin sekalian, karena ada saudara kita, orang sebelah, orang Islam juga, ikuti baginda Nabi, ikuti akhlaknya, alhamdulillah bagus, ikuti cara berpakaiannya, malah sampai kelebihan, melewati batasan, mengatakan dalam meme mereka, tulisannya meme, bacanya meme. Apa tertulis? Ada neraka di kakimu. Jadi bilang saudaranya yang beriman ada neraka. Masya Allah, ini membuat ketersinggungan, sehingga membentuk suatu pertanyaan, betulkah baginda Nabi dalam rangka mengenali baginda Nabi dan para sahabatnya ini, mereka Nabi dan para sahabat pakaiannya pada ngatung-ngatung, benar nggak pada cingkrang? Ini pertanyaan. Karena ada orang mengklaim, ini mohon maaf, ketika saya menemani istri belanja di Tanah Abang, saya waktu itu pakai pakaian santai, pakai kaos, pakai topi, ditawari, "Pak, mau pakaian sunnah, pakaian nyunnah." Kurang lebih begini, model celana nyunnah. Saya bilang, celana saya yang saya pakai nyunnah enggak? Jadi ini Pak pakaian nyunnah, itu banyak di beberapa toko. Ditawari pakaian nyunnah, baik di blok A maupun blok B. Apakah memang Nabi berpakaian seperti ini?
Yang terkadang saya bertanya-tanya juga dan sedikit tersenyum barangkali. Saya pernah menghadiri karena saya anggota MUI Provinsi DKI Jakarta, acara di Hotel Grand Alia di Cikini. Itu punya orang Arab hotel itu memang. Dan pekerjanya orang-orang Islam semua. Tapi yang menariknya, dia pakai jas, pakai dasi, tapi nggak pantas. Kenapa? Karena celananya itu setinggi betis, bahkan tengah atas sedikit, gitu. Padahal jas itu kan budaya Eropa, budaya Barat. Kalau dipasangin sama celana yang setengah mendekati dengkul, bahkan karena sebagian mereka mengatakan lebih tinggi, lebih nyunah, gitu. Itu kayaknya nggak pantas, gitu. Kok saya baru lihat ini orang pakai jas rapi, pakai dasi, tapi celana bagian bawahnya itu betis ke atas, gitu. Kayaknya nggak pantas, gitu. Modelnya model baru berarti, style baru. Padahal dulu engkau saya kalau pakai celana yang sebetis itu biasanya ke sawah, celana pangsi buat macul. Berarti orang-orang dulu lebih nyunah ya. Nah pertanyaannya, apakah Nabi memang pakaiannya seperti itu? Mari kita lihat hadis-hadis baginda Nabi dalam hadis Sahih Bukhari maupun hadis-hadis lain yang sahih. Juga ada pertanyaan, apakah pakaian begini tidak nyunnah? Apakah ini ahli neraka? Apakah ketika kita sholat mata kaki tertutup tidak sah? Ternyata tidak ada ulama fikih yang mengatakan ketika sholat mata kaki tertutup nggak sah, nggak ada. Karena para sahabat bahkan banyak yang sholat menggunakan khuf, sepatu kulit, tertutup mata kakinya, tertutup sebagian betisnya. Jadi seperti itu. Menjadi pertanyaan, apakah ketika sholat harus digulung? Karena tidak jarang kita jumpai kaum muslimin, ya karena mungkin informasi yang sampainya pemahaman seperti itu, ya kita wajar. Apakah harus digulung ketika sholat biar mata kaki ketutup, terbuka maksudnya? Apakah seperti itu? Nah ini, ada neraka di celanamu. Nah bagi kaum perempuan tentu ini juga penting. Kenapa? Kaum ibu punya anak, punya suami. Nah kalau ada pemahaman kepada adiknya yang lain, kamu ini misalkan, nah ini udah mulai berpaham agak beda, agak eksklusif. Betulkah anaknya ini? Karena kalau sudah berpahaman begini, ciri khasnya begini, bisa jadi sudut pandang kepada saudaranya kaum muslimin yang lain beda. Nah ini orang tua mesti cerdas, mesti hati-hati. Yang ibu, kalau aurat perempuan tentu berbeda dengan lelaki. Mata kakinya itu bagusnya ditutup. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, yang aurat itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau dalam mazhab imam kita, Imam Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, tangan itu bukan aurat, bukan cuma telapak tangan, bagian sininya bukan aurat. Makanya kalau di Mesir, sholat ini kelihatan kaum perempuan, wajah kelihatan, termasuk kaki bagian bawah, itu bukan aurat dalam mazhab Hanafi. Mata kaki ke bawah bukan aurat. Maka mereka kalau berangkat ke pasar atau setelah ngajar masuk ke masjid langsung sholat, nggak pakai mukena, pakai pakaian yang dia pakai. Tuh, kalau di Timur Tengah, di Syria, di Mesir, saya nggak tahu di Yaman banyaknya mazhab Syafi'i, banyaknya pakai tertutup, bahkan sebagian karena Imam Syafi'i menganjurkan cadar. Kalau dalam mazhabnya ulama Mesir, cadar itu budaya. Karena Nabi tidak pernah memerintahkan untuk mengenakan cadar. Jadi dalam mazhab ulama, orang dianjurkan pakai cadar, ini karena kita berbicara aurat umat Islam. Itu bukan karena kesunahan cadar, tapi karena dalam mazhab fikih, karena anjuran menghindari fitnah. Khawatir wajahnya terlalu cantik atau wajahnya disukai kaum lelaki, akhirnya diganggu oleh kaum lelaki, menimbulkan fitnah, menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka perempuan seperti ini dianjurkan pakai cadar agar tidak diganggu, bukan karena kesunahan cadar, tapi karena kesunahan menghindari fitnah. Maka dalam Al-Quran dikatakan wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan
perempuan tua yang tidak berhasrat lagi untuk menikah, falaisa alaihinna junahun, ya, enggak punya dosa, ayyadna siyabahunna, untuk meletakkan, menggantungkan pakaiannya. Bukan berarti enggak pakai baju, artinya pakaian kaum perempuan yang tua itu, yang terkadang rambutnya iab-iaban kelihatan, itu dimaklumi. Kurang lebih seperti itu menurut para ulama tafsir melihat ayat ini. Ini Al-Quran, gitu. Nah, pertanyaannya, terkadang saya bertanya dalam hati, saya jalan naik kendaraan dari rumah taklim di Pondok Gede, itu di jalanan kelihatan anak dengan emaknya sudah tua, nenek-nenek, kelihatan ya, kerut wajahnya, pakai cadar. Ya boleh, nggak ada masalah. Tetapi menurut ulama Azhar, menurut ulama Mesir, itu tidak berpahala yang nenek-nenek itu. Hanya boleh saja, bukan ibadah. Ini mazhabnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali Imam Syafi'i menganjurkan, yang lain tidak menganjurkan. Karena khawatir terjadi fitnah, karena di zaman Nabi juga kaum perempuan banyak yang dagang, banyak yang muncul di permukaan, ya. Ada yang perang, ada yang dagang, itu mata kakinya kelihatan. Makanya mazhab Imam Abu Hanifah, sampai sholat sekalipun mata kaki ke bawah kaum perempuan bukan aurat. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Ada aurat besar, ada aurat kecil. Dalam fikih, aurat besar itu kemaluan. Itu jangan sampai kelihatan. Aurat kecil dengkul. Selain kemaluan itu aurat kecil. Lelaki aurat kecilnya pusar, ya, paha termasuk aurat kecil. Aurat, tapi bukan yang besar. Yang kalau tersingkap sedikit, tidak larangannya lebih ringan ketimbang aurat besarnya. Namun demikian, kalau sholat, meskipun aurat cuma dengkul sama pusar, kan ada adabnya. Betul? Kita sholat misalkan cuma pakai kain sarung, nutup dengkul sama pusar. Sunnah enggak? Beradab enggak? Enggak. Jangankan itu, kalau ada jamaah sholat saja pakai baju, ada tulisan manusia singa, ada tulisannya Bali, kan mengganggu. Lagi sholat Allahu Akbar Bali, atau gambar kapal api, kan mengganggu. Allahu Akbar kopi kapal api, pasti kebaca itu mengganggu kekhusyuan. Maka ada adabnya. Nah, kalau pakaian terlalu tinggi ini masih mending, ada yang lebih tinggi lagi, itu kalau sholat dengkulnya bisa kelihatan. Kalau dengkul kelihatan bisa membatalkan sholat, gitu, bisa membatalkan sholat. Nah, ini kita lihat hadis-hadis baginda Nabi tentang anjuran meninggikan. Betul, Nabi menganjurkan. Apa kata Nabi dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya? Nabi mengatakan, la yanzurullah yaumal qiyamah, Allah tidak memandang pada hari kiamat nanti. Man jarra, siapa yang menjulurkan. Jarra itu menjulurkan. Saubahu di sini dikatakan, atau izarahu, sarungnya atau pakaiannya, batara, karena sombong. Dalam hadis yang lain, ya jurru siyabahu minal khuyala, menjulurkan pakaiannya karena sombong. Jadi di sini ada pengikatnya. Belum lagi di sini rajulun ya jurru izarahu minal khuyala. Rata-rata hadis isbal ada kalimat sombong. Nah, ini pengikatnya, qaidnya. Makanya jumhur ulama fikih mengatakan tidak haram mata kaki tertutup, itu bukan haram, karena itu style berpakaian. Di atas mata kaki silahkan, boleh-boleh saja. Di bawah mata kaki juga silahkan, boleh-boleh saja. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itu bukan masalah ibadah. Itu di luar ibadah, itu tazayyun, itu cara berpakaian. Tidak berbicara masalah makruh dan bukan makruh, kata beliau. Artinya bukan sunnah dan tidak sunnah. Jadi cara berpakaian baginda Nabi, kata Ibnu Taimiyah. Maka kita lihat bagaimana pakaian Nabi. Ternyata pakaian Nabi panjang, Bapak Ibu. Di mana itu kita dapatkan? Dalam Sahih Bukhari. Kapan? Ketika Nabi sholat gerhana matahari. Belum lagi ketika Nabi nanti sholat asar. Belum lagi nanti hadis menyebutkan Nabi memakai mantel.
muhtabin bisyamlatin, pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, termasuk kedua kakinya, bahkan seluruh kakinya ketutup. Bukan cuma mata kaki yang ketutup, seluruh kakinya ketutup. Nabi mengenakan syamlah. Syamlah itu lebih lebar dari jubah, dari rida. Jadi ternyata Nabi pakaiannya panjang-panjang. Maka kalau diklaim itu yang nyunnah, apakah pakaian panjang tidak nyunnah? Artinya kalau kita ambil jalan tengah, di atas mata kaki nyunnah, silahkan, betul, boleh, Nabi menganjurkan. Tapi di bawah mata kaki juga nyunnah. Kenapa? Karena ini perbuatan baginda Nabi. Tapi syaratnya satu, tidak sombong. Kalau kita berpakaian di atas mata kaki lalu merasa ini yang benar, itu yang salah, ini sudah ada kesombongan di situ. Itu sudah ada kesombongan karena merasa ini benar, itu salah, ini nyunnah, itu enggak nyunnah. Padahal di bawah mata kaki juga nyunnah, karena itu cara berpakaian, adat, tradisi masyarakat. Nah, di sini dikatakan kunna 'inda Rasulillah. Pernah kami ketika bersama baginda Nabi, kata Abi Bakrah, pankasafati syamsu, terjadi gerhana matahari. Apa yang terjadi? Qauman Nabi bangkit, Nabi bangun, berdiri. Ya jurru ridaahu, menjulurkan jubahnya. Bangkit dengan mengenakan jubah terjulur. Hatta dakhalal masjid, terjulur pakaiannya sampai Nabi masuk masjid. Pada kholna, dan kami juga masuk mengikuti dalam rangka sholat gerhana. Cuma yang menariknya hadirin, di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini diterjemahinnya beda. Ya juru diartiin menarik, rida diartiin selendang. Diartiin selendang apa? Karena dia kurang paham barangkali, atau mengambil makna lain, atau sengaja dipelintirkan, saya tidak tahu. Bisa jadi sengaja, biar pemahaman yang baca maknanya, yang baca artinya, tidak memahami pakaian Nabi. Padahal kalau kita buka kitab-kitab hadis, syarahnya yang dimaksud ya jurru rida'ahu ini adalah menjulurkan jubahnya, pakaian besar baginda Nabi. Tuh hadirin sekalian, Nabi menjulurkan jubahnya, rida itu jubah. Kalau diartikan selendang, jadi pertanyaan, emang Nabi kesehariannya pakai selendang? Kan aneh. Nabi pakai selendang. Selendang itu kan biasanya buat sinden. Tahu sinden? Yang suka nari pakai selendang, digituin. Emang Nabi penari? Nandak gitu kan, kalau orang Sunda nyebutnya ngibing. Jadi enggak pas. Dan penjelasan ulama, dan memang maknanya rida ini kalau kita buka di website juga, di Google, rida itu pakaian jubah. Makna rida dalam kamus-kamus bahasa Arab artinya jubah atau abaya. Kalau kita nyebutnya gamis, padahal gamis itu, komis itu pakaian artinya. Cuma sudah melegenda menjadi bahasa Indonesia, gamis itu pakaian yang bahasa Arabnya abaya atau abaah atau jubah atau rida ini. Nah, di sini lalu pada khalna, lalu kami masuk fasolla rakaataini, lalu kami sholat 2 rakaat hatta in jalatis syamsu, sampai gerhana matahari selesai. Nabi sholat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin. Sesungguhnya gerhana matahari maupun gerhana bulan tidak terjadi karena kematian seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, kata baginda Nabi, ini syariat sholat gerhana. Kalau kalian saksikan ada gerhana, maka berdoalah, wad'u hatta yukshafu ma bikum, hingga selesai apa yang terjadi pada kalian dari 2 gerhana ini, matahari atau bulan. Bagaimana caranya? Kalau sholat sunnah kan normal, kita tahu. Kalau sholat gerhana bedanya, Fatihahnya 2 kali, suratnya 2 kali, rukuknya 2 kali dalam 1 rakaat. Baca suratul Fatihah, ketika baca berdiri baca surat, lalu ruku. Habis ruku nggak langsung sujud kalau sholat gerhana. Habis ruku berdiri lagi, i'tidal dalam rangka membaca Al-Fatihah, surat, baru ruku. Habis ruku baru i'tidal, baru sujud. Ini tata cara sholat gerhana. Kita semua tahu, hanya sekedar mengulang-ulangi. Lalu ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau saya sholat gerhana enggak kayak gitu?
Saya dulu biasanya sholat gerhana kayak sholat tahiyat masjid, atau kayak sholat sunnah rawatib, sholat qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur. Boleh enggak? Boleh, kata ulama, enggak ada masalah. Sah enggak? Sah. Kata para ulama sah, tidak masalah, diterima insya Allah kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Hanya saja kurang afdol. Sama dengan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Terkadang kita jumpai imam karena lupa takbirnya cuma sekali. Sah enggak? Sah. Terpenuhi syarat dan rukunnya, sah. Cuman hanya saja kurang afdol, tapi sah, nggak ada masalah. Jangan sampai ribut gara-gara takbirnya cuma sekali. Nah, lalu di sini dikatakan dalam pakaian baginda Nabi yang kedua dari Jabir. Kalau tadi riwayat Imam Bukhari, sekarang dari Jabir dalam kitabnya Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud pada bab al-hudbu, juluran mantel al-hudbu itu. Hadisun sahih nomor 4075 dikatakan, ataitun Nabi, aku pernah mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, wa huwa muhtabin bi syamlah, Nabi mengenakan syamlah. Syamlah itu lebih lebar dari jubah. Muhtabin duduk, ya, duduk, muhtabin itu duduk, kakinya ketekuk begini. Itu disebut, dikatakan di sini waqad waqa'a hudbuha, dan benar-benar terjatuh waqa'a, menutupi juluran jubahnya, bagian paling ujung dari jubahnya itu ala qadamaihi, di atas kedua kakinya bagian paling bawah. Jadi kedua kaki Nabi semuanya ketutup dengan syamlah. Nah, kalau neraka, Nabi masuk neraka. Kalau mata kaki ketutup masuk neraka, berarti secara tidak langsung mengatakan Nabi masuk neraka. Gimana ceritanya? Syariat Islam datang dari baginda Nabi yang menjelaskan, yang menerangkan, yang mencontohkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bagaimana bisa dikatakan bid'ah? Nabi yang mengerjakan. Ini perkataan yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin. Kaifa yakunu bid'atan? Bagaimana dikatakan bid'ah padahal itu pekerjaan Nabi? Ini dalam rangka kaitan ketika sholat, mengeraskan suara zikir, berzikir setelah sholat dengan suara keras. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya mengatakan begitu. Itu perbuatan baginda Nabi. Masa doa habis zikir habis sholat berjamaah dengan suara keras dikatakan bid'ah? Maka kalau kita mau mengerjakan silahkan, nggak ada masalah. Ya. Mengerjakan silakan, tidak pun tidak ada masalah, karena zikir setelah sholat hukumnya sunnah. Sama dengan berpakaian ini, pilihan. Mau di atas mata kaki silahkan, mau di bawah mata kaki silahkan. Jangan sampai habis energi kita umat Islam hanya menyinggung permasalahan pakaian ini. Di bawah mata kaki, di atas mata kaki, ribut. Yang enggak di bawah mata kaki dibilang ahli neraka, yang di atas mata kaki dibilang wahabi misalkan. Habis dengan hanya gara-gara itu. Tidak perlu kita habiskan energi seperti itu. Maka disinilah perlunya kita berlapang dada. Ya, jangan sampai kita mengatakan saudara kita di bawah mata kaki masuk neraka. Tapi Nabi mengenakan mantel, menutupi kedua telapak kakinya. Dua dalil menyatakan Nabi pakaiannya panjang-panjang. Yang ketiga, ketika sholat asar berjamaah, bab as-sahwu fi sajdatain, lupa ketika Nabi sholat lalu sujud sahwi 2 kali sujud. Ini kejadian Nabi maksum, Nabi itu terjaga dari lupa dan lain sebagainya. Tapi karena untuk memunculkan syariat, bagaimana caranya kalau saya lupa dalam sholat, lupa bukan cuma sujudnya, 1 rakaat lupa, bagaimana caranya? Muncullah asbabul wurudnya, sebab kejadiannya, agar tuntunan syariat dipelajari, agar para sahabat memahami. Di sini kejadian diriwayatkan oleh Ibnu Husain, Imran bin Husain. Ini sahabat Nabi yang umurnya dipanjangkan setelah Nabi wafat. Tapi sakitnya, Bapak Ibu hadirin, Imran ini
terbaring di atas pembaringan 28 tahun sakitnya. Ini Imran bin Husain. Tampan wajahnya. Tapi Allah uji. Yang pernah kita ceritakan. Di sini dikatakan fi salasi raka'atin sallama Rasulullah. Nabi udah salam. Belum 4 rakaat, baru 3 Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi tambah wabarakatuh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dikatakan fi salasi raka'atin, baru 3 rakaat. Summa dakhala, dalam redaksi hadis-hadis yang lain, Nabi dakhala hujratahu, masuk ke rumahnya, ke rumah Siti Aisyah yang berdampingan dengan Masjid Nabawi. Habis sholat, Nabi biasanya zikir, ya, baca istighfar. Itu ada hadisnya, sahih hadisnya. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadisnya sahih. Baca Allahumma ajirna minan nar, ada hadisnya. Allahumma antas salam, jelas hadisnya sahih. Nabi bertasbih, baca subhanallah, hadisnya ada. Zikir 33 kali itu habis sholat. Hadis zikir 33 kali, hadis zikir setelah sholat. Baca alhamdulillah, baca Allahu akbar. Setelah selesai, Nabi masuk ke rumahnya. Sahabat bingung, ini apa emang segini ya sholat ya? Diketuk pintu oleh Khirbaq. Khirbaq itu di sini dikatakan wa kana tawilul yadain, punya ciri tangannya panjang. Jadi manusia memang ada yang tangannya panjang, bukan panjang tangan. Ya, panjang tangan artinya orang Afrika biasanya kalau kita umroh atau haji, memang mereka tinggi-tinggi, panjang-panjang tangannya. Diketuk. Ya Rasulullah, aqasuratis sholatu, wahai baginda Nabi, apakah emang sholat asar pendek, cuman 3 rakaat? Nabi bertanya, apa iya tadi cuma 3 rakaat? Padahal syariat selama ini 4 rakaat. Lalu ditanya para sahabat, as-shadaqah, benar nggak apa yang dikatakan Khirbaq? Naam, kata para sahabat, betul wahai baginda. Lalu Nabi menambah sholat yang kurang, yang 1 rakaat, enggak dari awal. Padahal Nabi sudah mengerjakan aktivitas yang lain, udah berjalan, udah zikir, 1 rakaat saja. Nah, di sini dikatakan Pak Khoroja Muqtaban ya jurru rida'ahu, Nabi keluar dengan sedikit jengkel. Nah, Muqtaban ini kan gambaran sahabat, bukan Nabi yang mengatakan. Jadi sahabat melihat ekspresi baginda Nabi, kayaknya Nabi marah nih gitu. Padahal belum tentu. Kan Nabi bukan orang pemarah. Jadi sahabat menggambarkan dalam hadis ini Nabi jengkel. Ya jurru rida'ahu, sambil mengenakan jubah yang terjulur. Tuh. Dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dikatakan ya jurru izarahu, Nabi menjulurkan kain sarungnya, bukan narik. Kan kalau dalam beberapa hadis terjemahan bahasa Indonesia menarik selendangnya. Jadi kok Nabi narik selendangnya, mau ngapain? Padahal dalam rangka sholat. Padahal dalam hadis yang lain, dalam isbal itu, hadis isbal, Nabi menjulurkan pakaiannya. Di sini dikatakan Nabi sholat 1 rakaat, lalu sujud sahwi 2 kali. Nabi sholat 1 rakaat, lalu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lalu Nabi sujud sahwi. Sujud pertama, ya, seperti kita biasa baca diantaranya, subhanalladzi la yanamu wa la yasfu. Itu doa sujud sahwi. Ustadz, saya dulu sujud nggak baca doa, boleh nggak? Boleh, sah. Yang penting tumakninah, karena bacaannya hukumnya sunnah, bukan wajib. Kita lupa nih sholat, sujud sahwi saja, duduk antara 2 sujud, lalu sujud sahwi lagi, lalu duduk lagi, tanpa tahiyat lagi paling akhir, lalu salam. Ini kalau mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i, karena ada hadis yang lain menjelaskan Nabi sujud sahwinya sebelum salam. Lagi-lagi ini pilihan. Mau kita sujud sahwinya setelah selesai, setelah membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ya ayyuhan nabi, misalkan. Lalu baca syahadat, baca salawat, baca doa yang kita inginkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Mau ditambah lagi kata ulama, boleh, karena Nabi menganjurkan itu. Misalkan lagi tahiyat baca rabbighfirli wa liwalidayya, silahkan. Baca rabbana atina fid dunya hasanah, silahkan di bagian paling akhir itu. Lalu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi.
lalu sujud sahwi. Ini mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, sebelum salam habis baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil masih dajjal, mau ditambah doa silahkan. Sebelum salam sujud sahwi. Sekali duduk antara dua sujud, sujud lagi, baru duduk terakhir salam. Ini mazhab Syafi'i. Pilihan. Maka begitu juga dengan isbal. Mau kakinya ketutup boleh, mata kakinya ketutup boleh, mata kakinya kebuka sampai di tengah betis misalkan, silahkan. Itu cara berpakaian. Kenapa begitu? Bisa jadi, kata para pengamat hadis, ulama, Nabi menyuruh sahabat tinggikan pakaianmu. Nabi melihat di sosok seorang sahabat yang Nabi suruh itu, dia ada kesombongan, kasuistik sifatnya, ada kesombongan, tinggikan pakaianmu. Yang kedua, kata para ulama, karena tradisi dan kebiasaan kepala suku, para raja, kepala kabilah, pemimpin di zaman itu, di zaman Nabi, orang-orang musyrik Mekah maupun budaya sekitar Jazirah Arab, para kepala pemimpin pakaiannya besar-besar, nyengser, nyeret tanah di zaman itu, karena itu menandakan kehormatan, menandakan kebesaran. Aku pemimpin, aku orang terhormat, ini pakaianku besar, pakaianku megah. Itu sebabnya. Yang ketiga, karena pakaian di zaman Nabi bahan itu mahal, langka. Apa buktinya? Banyak para sahabat mau sholat pinjam sarung kepada tetangganya, kepada sahabat Nabi yang lain. Nggak ikut jamaah, ikutnya gelombang kedua. Sholat berjamaah gantian, atau sholat pada waktunya bergantian karena nggak punya pakaian. Susahnya cari pakaian. Maka berlebih-lebihan itu tidak baik ketika itu. Nah, zaman sekarang bahan murah, betul, pasar Koja murah, pasar Sukapura murah. Nah, kalau pakai pakaian tinggi mendekati dengkul, berarti kurang bahan. Ya. Orang kurang bahan. Repotnya kalau orang Betawi nyebut, kalau orang semacam itu, orang seliter kurang seraup. Kalau seliter kurang seraup dikatakan seliter enggak? Enggak seliter. Manusia kurang seraup dikatakan manusia enggak? Bukan saya yang ngomong. Nah, hadirin sekalian, seperti itu. Maka kalau zaman sekarang, dulu baginda Nabi padang pasir, banyak debu, lebih bersih kalau lebih tinggi. Bisa alasan sosiologis seperti itu. Tapi ternyata pakaian Nabi juga panjang-panjang. Artinya pakaian menutupi mata kaki sunnah Nabi, di atas mata kaki sunnah Nabi kalau tidak sombong. Tapi kalau merasa lebih nyunah, ini sudah berbeda. Belum lagi di sini pakaian Umar panjang, Abu Bakar saja pakaiannya panjang. Rata-rata pakaian Umar sudah habis, panjang. Belum lagi pakaian Abu Bakar, pakaian Umar di sini panjang, jelas sekali. Ketika dia mendengar azan, keluar, oh ini kok sama dengan mimpiku. Singkatnya begitu. Seorang sahabat bermimpi cara azan, Allahu Akbar, azan sampai la ilaha illallah. Kok ini sama dengan mimpiku? Datang menghadap ke baginda Nabi. Fasamiya dzalika Umar bin Khattab wa huwa fi baitihi. Dia sedang berada di rumah. Fa kharaja, keluar. Dengan cara apa? Ya jurru ridaahu, berpakaian menjulurkan jubahnya. Belum di sini juga ke dalam kejadian nikah mut'ah. Umar berpenampilan dengan jubahnya yang panjang. Belum Abdullah ibn Khabbab, kharaja Abdullah bin Khabbab za'iran ya jurru ridaahu. Sahabat ini pakaiannya panjang. Belum Wasilah bin Al-Asqa dari Yazid bin Abi Malik ketika membeli unta, dia mengatakan, "Falamma kharajtu," ketika aku keluar menemui Wasilah, "adrakna," kami menjumpai Wasilah Al-Asqa wa huwa yajurru ridahu, dia mengenakan jubah yang menjulur ke bawah menutupi mata kakinya. Belum Imam Abu Hanifah, pakaiannya juga ketika sholat menutupi mata kaki. Lalu ditanya oleh muridnya,
Wahai Imam, alaysa nuhina an hadza? Bukankah kita dilarang dari ini? Apa kata Imam Abu Hanifah jawabannya dalam kitab mazhab Hanafi Al-Muhit? Innama dzalika lidzawil khoyala. Itu hanya terjadi, hukum itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sombong, larangan itu. Walasna minhum, dan kita tidak seperti itu karena kita orang Islam. Kita paham cara berpakaian, adab berpakaian. Kita tahu menempatkan mana sombong dan tidak sombong. Demikian, wallahu a'lam. Maka kalau kita menuduh pakaian panjang aja itu udah sombong katanya. Pakaian di bawah mata kaki udah menandakan kesombongan. Itu ada yang bilang begitu. Ini sudah mendahului hati seseorang. Kayak tahu aja hati orang. Nabi aja dan para sahabatnya pakaiannya panjang-panjang. Abu Bakar saja dalam Sahih Bukhari mengadu, ya Rasulullah, inna ahada shiqqai izari yastarqi. Salah satu sisi kain sarungku itu menjuntai, panjang-panjang. Illa an ata'ahad, hanya saja saya kadang-kadang ya ngejaganya biar nggak nempel ke tanah. Apa kata Nabi? Engkau bukan termasuk orang yang melakukan itu karena sombong. Wahai Abu Bakar, lasta mimman yasna'u dzalika khayala. Demikian, semoga ada manfaatnya dan kita bisa rukun ya, sesama umat Islam. Jangan hanya gara-gara cingkrang dan tidak cingkrang habis energi kita. Ini dalam rangka kita mengenali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, masuk saya sedang menjawab tentang betulkah Nabi berpakaian cingkrang? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini masalah cingkrang, masalah tidak cingkrang, sudah tahu saya coba bertanya. Ini masalah fikih yang kalau kita awam membahas selesai. Karena Muhammad juga ahli dapat dunia. Ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh, dan terakhir yang saya dengar sendiri dengan ustaz saya itu luar biasa. Percakapan antara seorang ulama di Saudi dengan ustaz yang mengharamkan cingkrang, mengharamkan isbal. Isbal itu adalah jalan yang memotong. Akhirnya tidak kalau ahli itu benar, ada yang mengatakan yang Saudi ini mengatakan tidak boleh. Kalau ada yang mengatakan isbal boleh, apa cingkrang boleh, sedangkan kalau tidak cingkrang boleh. Memang ini berbeda luar biasa. Jadi menurut saya, kalau saya Ustaz, saya lebih contoh, lebih aman, saya cingkrang yang suara mereka, walaupun ya jadi contoh juga kan cingkrang, tapi artinya saya ini kan sepakat sama Ustaz tadi, nggak perlu di debat-debat, habis debat-debat. Karena saya datang ke teman-teman Salafi yang lebih itu teman-teman di Jawa Tengah. Kalau belum jadi, artinya ini kita diskusi. Tapi saya lagi coba tadi kepada Ustaz, betul. Ini yang perlu kita harus ini tidak maksudnya tidak perlu saling mempersoalkan ini dalam apa namanya. Baik, terima kasih. Salam. Permasalahan ini muncul karena klaim kebenaran sebetulnya. Permasalahan ini muncul karena adanya klaim kebenaran dan menyalahkan yang lain. Kalau itu tidak ada, nggak muncul sebetulnya. Karena jumhurul ulama di sini katakan mayoritas ulama. Jadi kalau dikatakan berbeda pendapat, memang selalu rata-rata fikih itu ada berbeda. Tapi kita lihat mana yang mayoritas. Mayoritas ulama, jumhurul ulama
disebutkan ala adami tahrim, tidak mengharamkan. Jadi nggak benar kalau sebagian ulama, sebagian yang mana, sebagian yang minor, ya, sebagian yang minoritas yang mengharamkan. Sebagian mazhab Hambali Saudi biasanya. Tapi selain itu tidak. Maka yang minoritas ini yang mengharamkan. Biasanya memang fikih itu opsional, pilihan. Ada saja pendapat yang berbeda, tetapi kita melihat mana yang mayoritas itu gitu. Apalagi permasalahan ini muncul sekali lagi karena ada klaim itu. Kalau tidak ada klaim sebenarnya normal-normal saja, cara berpakaian itu normal, biasa saja. Tapi karena ada klaim, orang menjadi tersudut gitu. Karena ada klaim kebenaran. Di bawah mata kaki tidak benar. Nah, di bawah mata kaki tidak nyunnah. Kata siapa? Kalau sunnah definisinya, karena kata para ulama sunnah itu qaulun, perkataan, wa fi'lun, perbuatan, wa taqrirun, ketetapan dari baginda Nabi. Maka berpakaian menutupi mata kaki, menutupi kaki sekalipun, seperti dilakukan Imam Abu Hanifah, dilakukan sahabat Abu Bakar, dilakukan sahabat Umar, dilakukan sahabat Ibnu Khabbab, dilakukan sahabat Wasilah bin Al-Asqa. Rata-rata sahabat begitu, maka itu juga sunnah. Akhirnya sebetulnya permasalahan pakaian itu permasalahan bukan ibadah dalam makna itu gaya hidup gitu. Yang terlarang itu ketika ada kesombongan, maka letak kesunahannya itu ada sombong nggak di dalam dia berpakaian. Di bawah mata kaki juga menjadi masuk hadis sombong, masuk neraka kalau dia merasa celana saya ini bermerek, lebih mahal gitu kan. Lalu timbul kesombongan. Sama di atas mata kaki juga begitu. Oh, celana saya bermerek, atau merasa ini lebih benar gitu. Ini lebih nyunnah. Bagaimana bisa dikatakan lebih nyunnah? Orang pakai Nabi juga panjang-panjang. Di mana letak kesunahannya? Maka itu permasalahan biasa yang tidak perlu ada klaim benar dan salah. Maksudnya begitu. Jadi permasalahan ini muncul karena ada klaim benar dan salah. Padahal di pendapat ulama yang mayoritas, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, itu bukan masalah makruh dan tidak makruh, itu masalah biasa. Berpakaian itu cara biasa kehidupan manusia. Ya, jadi bukan masalah sunnah dan tidak sunnah, bukan masalah makruh dan tidak makruh. Jadi permasalahan ini kita singgung karena ada kecenderungan biasanya, ini mohon maaf, yang berpakaian cingkrangnya teramat tinggi, ya, atau dia cingkrang. Sebenarnya memang kita memahami karena memang ada hadis, ya, kekhawatiran itu. Tetapi Nabi selalu mengikuti dalam banyak hadisnya khoyala, karena sombongnya itu. Maka kata para ulama di dalam memahami hadis jangan satu hadis. Lihat beberapa hadis yang lain yang juga banyak gitu. Nah, itu permasalahannya. Demikian wallahu a'lam. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Intinya adalah sebagaimana tadi dikatakan bahwa kita jangan ada klaim benar dan salah. Ada klaim neraka dan tidak neraka. Karena yang dikatakan Nabi neraka itu karena sombongnya, kata para ulama, bukan karena pakaiannya yang panjang. Karena pakaian Nabi panjang. Ini intinya yang bisa kita tarik dari berbagai macam hadis. Demikian, wallahu a'lam, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kedaifan ana al-fakir sendiri. Wallahu a'lam. Oh, silakan. Isbal ini yang sering jadi korban kan celana panjang. Iya. Ya. Udah celana panjang itu nggak pernah dipakai sama Nabi. Itu haram pakaian yang binasani. Nah, jangan pakai celana panjang biasa aja filmnya. Harus pakai sarung seperti itu. Nah, jangan. Karena ya saya setuju dengan pemikiran itu. Akhirnya kan kembali kepada itu kan budaya manusia yang boleh-boleh saja. Karena kalau dikatakan pakai celana di atas mata kaki, toh Nabi tidak memakai celana panjang. Tadi katakan bahwa celana panjang itu adalah apa Wisnu? Celana panjang itu budaya Yahudi, itu betul. Celana itu budaya Yahudi. Nabi tidak mengenakan celana panjang. Lalu di mana letak kesunahannya kan? Demikian, Allahu a'lam. Alhamdulillah
terakhir sama-sama kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita, kita hadirkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita meminta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Nabi kita di bulan yang mulia ini, Allah kabulkan segala pinta, cita-cita dan harapan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, inna nas'aluka wa natawajjau ilaika bin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiy rahmah. Ya Sayyidana Ya Rasulullah, inna tawajjahna wastashfa'na wa tawassalna bika ila Allah wa qaddamnaka baina yaday hajatina ila Allah. Ya wajihan 'inda Allah, ishfa' lana 'inda Allah. Ya syafi'an 'inda Allah, ishfa' lana 'inda Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami selipkan juga doa di pagi hari yang berkah ini untuk keluarga kami, untuk rumah tangga kami, untuk anak cucu keturunan kami, untuk masyarakat kami. Bimbinglah agama kami dan agama mereka, Ya Allah. Selamatkanlah kami, anak cucu dan keturunan kami selama mereka hidup di dunia ini, Ya Allah. Selamatkanlah agamanya, selamatkanlah syariatnya, selamatkanlah iman dan Islamnya. Jadikanlah mereka orang-orang yang Kau bahagiakan, jadikanlah mereka orang-orang yang Kau selamatkan, jadikanlah mereka orang-orang yang Kau sukseskan, Ya Allah, di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi barakatil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wahu wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah.